Apa yang kita dapat kalau kita longgarkan saudara kita yang berhutang? Allah Ta'ala akan selamatkan kita nanti dari kesusahan pada hari kiamat. Cerita kesusahan hari kiamat ini sering dah kita dengar. Macam mana teriknya, lantainya, ngerinya keadaan huru-hara hari kiamat di padang mahsyar. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal-amal kita. Dan antara amal yang bisa membantu kita selamat dari kesusahan pada hari kiamat, Nabi SAW beritahu dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, apa dia? Longgarkan pembayaran hutang orang yang tak mampu bayar hutang kepada kita, atau apa? Maafkan. Maafkan di sini maksudnya hapus hutang orang itu dalam catatan piutang kita kepada dia. Coba jujur angkat tangan. Siapa di antara kita ni ada orang berhutang kepada bapa ibu? Coba angkat tangan. Oh, nampaknya tak ada yang mau angkat dia. Takut saya todong, tolong dihalalkan. Oh, takut dia nak todong. Ada yang niat ingin menghalalkan, memaafkan, menghapuskan hutang orang lain? Cobalah. Kalaupun tak dihalalkan semua, mungkin bagi dulu entah seperempatnya, entah setengahnya. Karena memang ada pula penyakit sebagian dari masyarakat kita ni. Ketika kita longgarkan, kita maafkan, sampai dia pun tidak bertanggungjawab dengan hutangnya. Pagi tadi saya ditelepon oleh satu orang sahabat saya. Dia jumpa saya di kampus. Dia bilang, "Rodi, saya nak jumpa awak." "Awak di mana?" "Saya di kampus." Akhirnya jumpalah kami di kampus. Dia curhat. Isyak berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Ada? Cukup lagi waktu? InsyaAllah. Dia bilang, saya ada keluarga dekat. Saya belikan rumah untuk dia. Dan saya sudah habis modal dalam 90 juta DP rumah, kemudian sudah jalan kreditnya selama 6 tahun setengah, sebulan 835 ribu. Jadi DP dia yang siapkan, kemudian selama 5 tahun dia bayar. Keluarga dia ni disuruh tinggallah di rumah tu, bayarlah kreditnya. Kalau sudah selesai rumah tu untuk dia. Kira-kira orang ni baik ke tak baik? Sangat baik. Tapi bapak ibu tahu apa yang terjadi? Dia sudah berhenti dari pekerjaannya, kemudian tak tahu apa sebab. Dia sudah dilarang jangan berhenti kerja, tapi dia berhenti juga. Akhirnya dia tak sanggup untuk melanjutkan pembayaran kredit rumah itu. Tapi yang menjadi masalah, dia ni seolah-olah tak ada beban apa-apa untuk berfikir supaya dia bisa survive, cari sumber pendapatan lain atau cari kerja lain. Dia lebih memilih untuk tetap bergantung kepada keluarga yang bantu dia ni. Bahasa kasar kita ni asas manfaat, mengambil manfaat atas kemurahan hati orang lain. Ini ada orang baik, ada orang dermawan, ada orang suka bantu. Memang betul-betul dimanfaatkannya orang yang baik dengan dia ni. Sampai-sampai dia pun tak ada lagi niat untuk diri dia sendiri. Ini pun masalah juga ni masyarakat kita ni, Pak. Semoga abang jangan begitu, bang, ya. Kalau ada orang baik dengan kita, itu kebaikan dia, amal dia. Yang amal kita pula mana? Ada sebagian masyarakat kita ni suka memasang wajah sedih sehingga orang merasa belas kasihan untuk tolong dia. Itu pun tak betul. Islam mengajarkan kita supaya jangan sampai kesusahan kita diketahui orang. Ini yang betul. Ujung Ramadan kemarin, saya punya guru, rumahnya papan, dinding papan. Rumahnya memang sangat-sangat zuhud lah, sangat sederhana.
Kemudian dia beritahu, saya di rumah ni. Rodi di mana? Ada di rumah. Oh, Ustaz sedang apa? Dia kata hujan lebat semalam, air masuk ke rumah sampai 30 cm. Karpet basah, semua basah, hampir mengungsi dah. Jadi rupanya keadaan rumah dia tu dulu tak separah itu banjir, tapi kiri kanan orang bangun timbun, kawasan rawa, sehingga sekarang air tu menumpuk ke arah rumah tempat dia tinggal. Akhirnya saya datang, saya tengok, saya bawa isteri, saya bisik, dek, apa yang bisa dibawa? Bawalah beras, bawalah minum kaleng, bawa duit sikit. Dia tak minta pun, tapi kita pun dah faham dah keadaan dia. Tapi sempat dia beritahu, tolong jangan beritahu siapa-siapa. Saya tak mau apa yang saya alami ini diketahui oleh orang lain. So kita diajarkan untuk kesusahan kita jangan sampai diketahui oleh siapapun. Dan dia memberitahu saya bukan supaya saya datang bantu, tidak. Seperti mana dulu satu orang sahabat pulang dari jihad, disuruh istrinya masak. Kata istrinya tak ada apa-apa untuk dimasak, tetap disuruh suaminya hidupkan tungku di dapur. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai tetangga kita tahu bahawa kita tidak ada apa-apa makanan. Jangan sampai orang kampung, tetangga kita tahu bahawa kita tidak ada makanan. Hidupkan tungku di dapur sehingga tetangga tengok, masih berasap dia, ni masih masak dia ni. Masih ada lagi berarti stok makanan itu, dapur dia masih berasap. Padahal tak ada apa pun untuk dimasak, hanya sekedar untuk mengelabui orang lain supaya orang tidak tahu bahawa dia tidak ada makanan. Itu adalah sifat yang harusnya dimiliki oleh orang Islam. Tapi ada sebagian hari ini orang Islam, setiap dia jumpa orang kaya, dia pasang wajah seolah-olah dia ni punya penderitaan yang sangat berat, sehingga orang kaya pun tengok kasihan. Ni nanti bolehlah pakai. Ni ada sikit-sikit, ni ada uang sikit. Sengaja dia pasang wajah apa? Wajah apa? Wajah supaya orang perhatiin dengan keadaan dia. Ini tak betul. Semoga tidak terjadi pada kita ni. Yang betul tu apa? Tunjukkan wajah kita dalam keadaan kita ceria, kita bahagia, seolah-olah kita ni tak ada apa-apa masalah, sehingga ketika orang jumpa kita, orang pun tak tahu bahawa kita ni sedang ada masalah besar. Kenapa? Kita coba sembunyikan. Dan saya bersyukur punya ayah, almarhum ayah saya, kalau dia sedang tidak ada uang, dia akan berpenampilan sangat necis. Ini almarhum ayah saya dulu. Semoga Allah lapangkan, cahayakan kubur beliau. Kenapa ayah necis-necis ni? Ayah sedang tak berduit. Jadi maksudnya, jangan sampai kawan-kawan ayah tahu ayah sedang tak berduit. Tu ayah necis ni, buat gagah-gagah. Itu berarti maksudnya. Di Masjid Agung An-Nur jumpa satu orang, dia duduk dekat sudut masjid, eskalator, kan ada tempat bedok tu. Dia duduk dekat sudut tu seperti orang yang akan meninggal dunia. Jumpa satu orang pengurus, kenapa duduk macam tu? Berdiri. Karena rupanya pengurus tahu gaji dia di atas UMR. Gaji dia besar, lumayanlah gaji. Rupanya dibuat begitu, kata sebagian kawan-kawan, karena waktu itu sedang ramai pejabat-pejabat Bank Riau Kepri Syariah buat acara. Takutnya dia membuat lakonan seolah-olah dia ni patut dibelas kasihani. Ini pun tak betul. Habis itu ditegur, berdiri, cari tempat yang agak ini. Jangan sampai tunjukkan gaji lumayan besar, masa awak buat macam tu. Faham Bapak Ibu? Ada satu lagi yang saya rasa juga tak betul di birokrasi kita, ketika mahasiswa diminta untuk mengurus syarat beasiswa. Bantuan pendidikan untuk S3, itu salah satu syaratnya surat keterangan miskin atau surat keterangan tak mampu dari kantor desa. Pertanyaannya, kalau dia kuliah S3 apalagi di luar negeri, kira-kira ni orang mampu ke tak mampu ni?
Mestilah orang mampu, tapi supaya dapat bantuan disertasi mesti ada surat keterangan. Surat keterangan apa? Miskin. Tak diurus, tak dapat bantuan pendidikan. Diurus, kalau diurus, berbohonglah. Maksudnya kalau memang cukup syarat untuk dibantu, bantu je lah oleh Pemprov, oleh Karokesra. Kenapa harus dibuat syarat sampai kita berbohong, pihak desa pun berbohong? Sudah, kalau memang layak dibantu, bantu. Dan syarat-syarat yang akan membuat kita berbohong kalau dapat elakkan. Apa tadi yang kita bahas? Kalau ingin selamat dari kesusahan pada hari kiamat, longgarkan orang lain yang berhutang kepada kita untuk bayar. Bahkan kalau dapat hapus hutangnya tu. Ini bagus juga ni hadis ni, sampaikan ke Cina nak. Sampaikan ke Xi Jinping supaya hutang negara kita ni. Setuju Pak Haji? Setuju tak? Mana mereka mahu tak? Itulah mereka cari, macam mana memiskinkan negara lain, habis itu bisa dijajah. Allahu Akbar. Terakhir, ini hadis penutup. Ada satu orang namanya Anas radhiyallahu anhu. Dia ini pernah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Berapa lama tinggal bersama Nabi? 10 tahun. Dia dah macam anak Nabi lah, macam anak angkat Nabi SAW. Kata Anas radhiyallahu anhu, khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinina bil Madinah wa ana gulamun. Saya telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah, dan ketika itu aku masih kecil. Ni kita tengok ni macam mana cara Nabi memperlakukan Anas yang tinggal bersama Nabi ketika itu. Anas masih kecil. Laisa kullu amri kama yashtahi sahibi an akuna alaih. Tak semua perbuatanku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah, coba 10 tahun ni tidak pernah Nabi berkata uffin qattu, hus. Nabi tak pernah mengatakan hus, dan tak pernah pula berkata kepadaku lima fa'alta haza am alla fa'alta haza, kenapa engkau buat begini, kenapa engkau tidak buat begitu. Tak ada. Tak pernah Nabi bercakap kasar. Berapa lama? 10 tahun. Kira-kira macam mana Nabi itu ya? Allahu Akbar. Kita anak kita sampai takut balik ke rumah. Kenapa kau tak mau balik? Ayah aku tu macam hantu nak makan orang kata. Sampai anak kita takut tengok kita. Apa sebab? Kadang kita terlalu kasar kepada anak. Cakap kita kasar, perlakuan kita kasar kepada anak. Akhirnya anak mencari tempat yang nyaman di mana? Di kampung dalam, di kampung nelayan. Di mana lagi? Di kafe-kafe, dekat kawan-kawannya yang biasa nyabu, ngelem. Kenapa anak kita tak mau balik ke rumah? Karena dia takut dengan maknya yang garang, tengok ayahnya yang garang. Akhirnya anak kita pergi ke tempat-tempat yang lebih merosakkan dia lagi. Maka alangkah baiknya kita menjadi orang tua yang punya sifat penyayang kepada anak, kepada isteri, kepada suami, kepada keluarga. Bersedia Bapak Ibu sekalian? Kita tanamkan nilai-nilai inilah, apa yang dinasihatkan Nabi, diarahkan oleh Nabi kepada kita, supaya kita ni punya sifat yang mudah memaafkan, jauh dari sifat kasar, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, insya-Allah. Baik, Isya sudah masuk.